saya menyampaikan terima kasih dulu kepada Pak Wahab selaku tuan rumah yang sudah menyediakan tempat bagi pelaksanaan kegiatan ini. Bapak Ibu sekalian yang berkenan hadir siang hari ini, ada bapak-bapak dari KPH juga, Pak Iwan, Pak Bahmun. Terima kasih juga karena sebelum acara ini dilaksanakan, saya banyak koordinasi dengan Pak Bahmun ini. Jadi tanpa kita berkoordinasi, kegiatan hari ini tidak akan berjalan yang lancar. Jadi insya Allah hari ini saya sama kebetulan Pak Prodi selaku pelaksana kegiatan ini, ide kami mengambil ide kegiatan ini yaitu pelatihan pemandu ekowisata. Pada awalnya karena saya dulu di KPH Pak ya, jadi saya tahu persis bahwa Bukit Lona ini sasarannya ke depan mau dijadikan sebagai desa wisata ya. Nah, jadi saya menangkap ide itu dari Pak Bahrum itu, kemudian saya jadikan kegiatan ini kira-kira dia berlanjut bagaimana ini. Kalau memang mau dikembangkan sebagai ekowisata, dari Pemda setempat menyediakan sarana prasarana. Baik, ada yang di slide itu ada tempat-tempat selfie, kemudian ada panggung yang loft juga, kemudian dari sisi masyarakat juga harus disiapkan. Mungkin selama ini Bapak Ibu tidak ada yang ikut pelatihan-pelatihan terkait ekowisata atau belum? Ekowisata, ada itu pelatihan atau tidak? Belum pernah kan? Jadi begini, mungkin hari ini kedatangan kami bukan mau mengajarkan bapak-bapak, tetapi kita saling tukar informasi, apa yang kami tahu, kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Jadi juga Bapak Ibu bisa melemparkan mungkin seperti ini keadaan kami, kekurangan kami di sini apa, itu nanti disampaikan. Jadi kita bisa bagaimana nanti bersama-sama berkolaborasi mengembangkan Bukit Lona ke depan. Itu harapan dari saya dan Pak Projet sampai kita melaksanakan kegiatan ini pada hari ini. Jadi kalau memang Bapak Ibu sudah berkomitmen untuk membuat Lada Ake ini sebagai bukan wisata ya, desa wisata, kira-kira manfaatnya apa? Saya tanya Bapak-Bapak Ibu dulu. Kalau bikin Lada Ake sebagai desa wisata, dia keuntungan ke depan apa? Itu dimajukan oleh masyarakat di Lada Ake. Apalagi dari tingkat ekonomi, kalau memangnya kegiatan ini sudah berhasil, pasti akan meningkat. Apalagi kita punya budaya, kita punya kesenian yang ada saat ini, itu dia ke depan dia bisa lestari. Karena apa? Ekowisata ini juga ada satu paket di mana kita bisa tawarkan itu. Selain kita punya potensi yang ada, pemandangan alam, pegunungan yang ada, kemudian budaya apa yang bisa kita jadikan sebagai paket, itu sebentar nanti wisatawan datang bisa melihat itu, kita jadikan itu sebagai sumber ekonomi. Kemudian kuliner, ibu-ibu saya tahu ibu-ibu ini pandai sekali untuk menciptakan resep-resep ya, kuliner asli Tidore. Saya yakin ibu-ibu yang paling bisa. Nah, contohnya saja di tempat lain, proses pembuatan, misalnya mereka buat satu paket pembuatan kopi saja, kopi itu mereka jadikan sebagai satu paket. Pada saat wisatawan datang bisa melihat proses pembuatan kopi tersebut. Nah, jadi di sini ibu-ibunya apa? Kira-kira kuliner. Nah, itu bisa dijadikan sebagai kayak kopi dabe. Kita punya kopi dabe kan? Nah, kopi dabe itu bisa dijadikan sebagai sarana atraksi bagi wisatawan. Bapak Ibu, saya yakin kalau Bapak Ibu punya komitmen bersama dengan pemerintah setempat untuk memajukan Lada Ake, pasti akan bisa. Jadi desa wisata itu manfaatnya tadi seperti yang Ibu bilang, peningkatan ekonomi masyarakat. Kemudian dari sisi budaya, kesenian lokal akan lestari. Karena itu yang akan kita tampilkan terus. Kayak tari-tarian daerah, kemudian budaya apa saja yang ada di sini, budaya gotong royong, itu yang mau kita jadikan paket dan kita tawarkan kepada wisatawan. Terus kuliner ya seperti itu.
Jadi dari sisi ekonomi nanti akan muncul pedagang-pedagang, home industri, ada homestay. Homestay itu Bapak Ibu punya rumah bisa dijadikan sebagai tempat penginapan wisatawan. Besok-besok kalau Bapak Ibu sudah ini, rumah yang Bapak Ibu bisa dijadikan sebagai homestay. Nah itu juga kan menambah pendapatannya. Nah, jadi itu manfaat kalau misalnya Lada Atu ini mau disiapkan sebagai desa wisata, itu keuntungan yang akan diperoleh. Selain itu, kita bisa mempromosikan produk-produk yang ada di sini. Apa saja produk-produknya? Jadi saya sebenarnya hari ini saya inginkan anak-anak muda yang ada di sini juga dia hadir supaya dia bisa kan, anak-anak muda itu mereka sekarang lebih memakai gadget ya, memakai media sosial, Facebook, Instagram. Nah itu media adalah sarana untuk mempromosikan ekowisata di Lada Aceh. Jadi kalau di sini yang muda-muda yang mana? Angkat tangan dulu. Yang muda-muda ada? Tidak apa-apa. Nanti setelah itu pelatihan, Bapak bisa sampaikan kepada adik atau anak-anak di rumah. Ya. Jadi mulai lihat potensi yang ada sekarang ini, mulai kita harus komitmen bersama dulu. Dari KPH juga ini, dari Unhair, semua dari masyarakat. Masyarakat bagaimana? Punya apa? Kemauan bersama pasti bisa. Kemudian di sini hari ini kami akan memberikan pelatihan pemandu ekowisata. Jadi kalau misalnya tadi sarana sudah ada, kemudian potensi ada, tapi kalau masyarakatnya tidak siap, siapa yang mau menjadi pemandu wisata, pada saat wisatawan datang nanti tidak bisa jalan. Harus disiapkan dulu pemandu wisatanya. Dan semua bisa jadi pemandu wisata. Nah, sebentar nanti mungkin ada yang kami pelajari tips-tips bagaimana menjadi pemandu wisata. Jadi sedikit saja saya mau, sebelum saya masuk di materi, saya kepingin dengar dulu dari Bapak-Bapak. Apa kendala yang Bapak-Bapak rasakan pada saat pembentukan ekowisata ini? Kendala apa saja? Sebelum kita lanjut masuk di materi, apa itu? Mungkin ada kendala-kendala yang selama ini Bapak Ibu temui untuk pengembangan ekowisata. Sarana seperti itu ada tanpa yang untuk pengembangan itu masih sederhana, jadi ada banyak dari saya itu pendukung yang untuk disebutnya masih banyak kekurangan. Ya, misalnya itu akses orang itu masih memang di sana ada pengembangan yang cukup bagus, memang jalannya belum begitu bagus ya. Kalau musim hujan begini kan pengunjung kurang masuk karena jalan naik turun gitu. Terus di tempat sekolah juga jadi begini gitu, dari mungkin itu alat itu kurang atau bagaimana ya, bisa apa begitu supaya kemudian datang itu bisa buat tobat atau bagaimana kah, bisa datang apa ini jadi kalau tenda juga setengah mati, jadi orang kayak mungkin setengah mati, tidak ada tenda dari orang itu menginap di itu di rumah kecil itu, kalau sudah panas jadi mati lagi. ya. Ya. Baik. Selain itu Pak, ada lagi kendala-kendala yang apa yang dari belakang? Bisa lihat mau bicara di sini. Silakan Pak. Ya. Belum ada ya. Apa yang disampaikan dong? Ya. Barangkali itu adalah permasalahan yang bukan saja terjadi di sini. Itu pun terjadi di luar Maluku Utara. Saya ambil contoh kayak di daerah Jawa, ada satu daerah yang nanti di buku ini ada saya ini ya, nanti bisa Bapak Ibu baca. Ada salah satu desa di Kabupaten Gunung Kidul, ya, Jogja. Mungkin Bapak Ibu ada pernah di Jogja,
sudah. Nah, di sana itu dulunya adalah merupakan lahan di area pegunungan itu ada satu daerah desa Langgeran, itu desa hampir mirip dengan ini, pegunungan, susah air, kemudian jalannya juga agak sulit. Tetapi ada satu pemuda, ini namanya Sugeng, dia anggota Karang Taruna jadi dia awalnya mereka susah air, jadi dia punya kendala. Jadi mereka orang di sana itu mereka punya mata pencarian jual kayu, jual batu. Nah, jadi tambah sering menebang pohon, jadinya yang sudah tandus jadi semakin tandus. Jadi dari pemuda Sugeng ini dia melihat ada potensi yang ada dengan keterbatasan yang ada, Bu, kayak jalan, kemudian kurang air tadi pada musim kemarau. Akhirnya bersama-sama dengan pemuda Karang Taruna setempat, mereka mengusahakan itu bagaimana merubah pola pikir masyarakat supaya mari kita rubah desa kita ini menjadi ekowisata. Ya, dengan cara apa? Jalan mereka usulkan untuk perbaikan ya ke pemerintah setempat. Kemudian yang tadinya susah air, mereka usulkan ke Dinas Pertanian Provinsi. Jadi mereka dapat bantuan embun. Sini sudah ada embun atau belum? Embung. Ada. Kebun saja. Hah? Kebun ada. Bak itu kan. Bak ada sama beberapa. Ya, cukup Tapi sudah. untuk di ekowisata itu belum ada, tidak perlu ekowisata itu kan airnya susah. Harus ada juga. Harus ada juga itu. Jadi nanti Bapak Ibu mungkin mengajukannya proposal ke Dinas Pertanian Itu juga setengah mati airnya susah. Provinsi ya, Pak ya. Jadi itu nanti mendapatkan bantuan hibah pembuatan embung. Jadi memang ada koordinasi dengan pemerintah setempat. Jalan tadi harus berkoordinasi juga dengan pemerintah setempat. Nah, ini pemuda Sugeng tadi itu dia mendapatkan bantuan embung hampir 1 hektar. Bayangkan daerah yang tadinya kering pada saat musim kemarau, dia sudah berubah hijau karena dari masyarakat di dalam kampung juga menanam buah-buahan, sayur-sayuran. Akhirnya desa Langgeran yang tadinya itu kering, kemudian gersang, sudah berubah hijau. Seperti itu. Jadi memang kalau ada kendala-kendala seperti itu dirembukan bersama, ya. Next, Pak. Ya. Ya, ini sebenarnya ada sebelum kami turun ini ada penelitian dari mahasiswa kami ya. Sebelum ini orang ambil data, kemudian kita memang lada ake ini perlu untuk dijadikan bahan penelitian lanjutan ya bagi kami. Dan kemudian apa yang bisa kami sampaikan hari ini memang kaitan dengan hasil-hasil penelitian tersebut ya, seperti yang kayak pemandu wisata belum ada ya. Jadi kami hari ini ide pelatihan tersebut belum muncul. Bapak-bapak mungkin ada yang tahu apa perbedaan itu ekowisata dengan wisata? Beda di mana lagi? Sebenarnya sama saja. Ekowisata itu dia bagian dari wisata, tapi bedanya dia lebih ke konservasi alam, pemberdayaan masyarakat setempat. Jadi kalau wisata alam yang biasa, orang datang hanya melihat alam saja, habis pulang. Tapi kalau eko, ada kata eko di depan, itu berarti ada pemberdayaan masyarakat di dalam. Jadi nanti sebentar konsepnya tetap saja sama secara alam, cuma masyarakat ini dilibatkan. Orang sebagai penggerak kayak KUPS Bukit Lona nih, bikin apa? Selama ini bikin kegiatan apa untuk ekowisata? Untuk pengembangan wisata. Nah itu, ya, karena baru bangun, saya sarankan nanti satu kali bikin kegiatan, kemudian apa sih yang mau jual nih, potensi apa yang mau dijual. Saya lihat sih pemandangan bagus sekali kalau dari atas, pegunungan sejuk, tadi dari bawah di foto naik sejuk sekali, tenang ya, itu juga merupakan satu potensi yang paling baik. Yang kedua Bu,
atraksinya mau dijual apa? Yang tadi pembuatan kuliner juga bisa dijadikan atraksi. Kemudian seni, ada tari-tarian di sini? Tidak ada. Kalau itu yang lain saja, atraksi pembuatan apa? Di sini banyak potensi durian, pala, cengkeh, ya. Itu kalau dari kita ambil kemudian kita olah, proses pembuatan itu yang kita jadikan sebagai atraksi. Mau buat apa dari cengkeh, mau buat apa dari pala. Contoh, ya Bapak Ibu mau bikin dari pala itu bikin apa? Minyak pala, apa? Nah, proses itu yang mau ditawarkan. Jadi wisatawan datang, mereka lihat, oh cara pembuatan minyak palanya seperti ini, oh cara pembuatan manisan seperti ini. Tapi bapak-bapak harus punya kekhasan sendiri, beda sama yang tempat lain. Kalau misalnya pembuatan manisan ini di tempat lain juga ada, tapi kalau lada ake pun beda di mana. Nah itu yang mau dicari. Yang sama dengan tempat lain. Kalau orang lain sudah bikin manisan, kita manisan, tapi apa? Manisan apa? Pala memang, cuma bedanya di mana? Jadi bapak harus, bapak ibu lihat ya, kita berpotensi ini nih, durian, misalnya ada durian. Sebuah atau belum? Jadi ada buah, kemudian proses pengolahan. Misalnya mau buat kue atau apa dari ibu-ibu, nah proses pembuatannya itu merupakan satu paket. Nanti kalau ada wisatawan yang datang, itu mau dijadikan sebagai satu paket, mereka lihat cara pembuatannya. Nanti kalau pembuatannya nanti pelatihan yang lain sudah, kalau mungkin cara pelatihan pembuatan ini dan ya. Jadi intinya Bu, untuk kuliner harus proses pembuatannya yang mau dilihat. Gitu. Atraksi seni, atraksi apa? Bapak-bapak mulai menggali. Nanti pulang bercerita dengan adik ke anak-anak, kemudian atraksi apa nih? Kemudian budaya apa di sini? Ada budaya gotong royong, mayae ya, mayae. Mayae dan istilah merong. Itu. Galasi dan itu kelompok, kerja kelompok itu. Banyak itu yang bisa dilestarikan. Jadi dengan adanya ekowisata, budaya bapak-bapak ibu mayae, galasi itu bisa dilestarikan. Karena apa? Mau ditontonkan kepada wisatawan terus. Jadi itu nanti bapak ya setelah pelatihan ini kami lakukan, bapak-bapak nanti berembuk apa nih kita mau bikin potensi apa nih yang mau dijual. Kemudian potensi sudah apa nih? Ini misalnya 3. Itu dijadikan paket ini. So ini sudah paket 3 nih. Setelah itu anak-anak muda di sini tugasnya adalah mempromosikan paket itu keluar. Ya. Jadi nanti orang dari belahan dunia manapun bisa melihat, oh ada potensi ini di Lada Ake. Kalau kita datang harus melalui jalur ini. Naik mobilnya ke sini. Kita mampir di rumah Pak Wahab homestay. Bisa istirahat di sini. Oh kulinernya ada Ibu Ratna buat ini. Kulinernya ada dari Ibu buat ini. Ya. Nah itu biasa satu paket. Sehingga lama-kelamaan Lada Ake secara ekonomi bisa meningkat, dia bisa dikenal juga keluar daerah, bukan saja di Tidore atau Maluku Utara, bisa di seluruh dunia. Itu harapan saya ya. Sekarang tergantung dari Bapak Ibu, karena tugas kami hanya mengajak dan menyampaikan saja. Oh ya, lewat saja Pak. Ini hanya pengertian. Ya. Ya itu saja. Nanti mengenai pengertian ada di buku saku Pak ya. Saya sediakan sebagai kenang-kenangan buat Bapak dan saya kasih. Nanti dibaca, paling bagus kalau ada anak-anak muda lagi. Nanti belum baca. Kemudian Bapak-bapak siap atau belum? Kalau ada turis mau datang. Siap atau belum nih? Nah, jadi setelah melakukan pelatihan ini, Bapak-bapak mulai. Yang tadi saya bilang, potensi apa yang mau dibuat. Kemudian persiapan, siapa yang mau pemandu wisata. Pemandu wisata itu tidak sembarang, tapi harus memiliki